Waktu itu dihantam badai flu burung. Sampai 2014 keadaan mulai tidak kondusif. Di stop impor jagung. Istilah kan ini tidak boleh ada missing link lah, tidak ada boleh rantai yang putus. Betul. Satu aja, peternak jatuh aja ya selesai. Semua nggak bisa apa-apa. Pabrik juga sama. Pabrik bangkrut nggak bisa peternak itu, semua ketergantungan. Betul. Kalau untuk pedaging emang luar biasa sulit. Sulit ya Pak? Kalau untuk kita ya gitu. Betul. Kalau untuk petelur sih udah berjalan lah. Udah ada ya? Gampang sekali. Untuk itu petelur. Untuk pakannya? Pakan petelur. Bisa bikin sendiri itu? Udah berjalan. Udah jalan Pak? Udah. Bapak udah jalan sini? Udah jalan. Udah jalan gitu. Kalau untuk petelur karena nggak sulit kalau yang untuk sulit buat kalau pedaging gitu. Daging. Nah, untuk membuat daging supaya percepatan tumbuhnya itu nggak sulit gitu kan. Kalau untuk petelur mah udah dari dulu kan gampang lah gitu. Bisa keluar sendiri. Ada lah itu nutrisi segala macamnya. Kalau hasilnya juga nggak terlalu malah bisa lebih bagus dengan hasil adukan sendiri. Oh gitu. Itu karena kita bisa bikin nutrisi sendiri. Gitu kan, bisa kerabangnya lebih tebal lah, kuning telurnya bisa lebih pekat, itu bisa. Bisa dibuatkan omega 3 juga bisa. Oh, itu ada campuran-campuran pakannya. Ya, kalau sekarang saya lihat pakan apa untuk petelur juga 6.800, 6.600. Ya, sekitar itu. Kalau sendiri paling bisa jatuh, bisa selisih. Ya, paling selisih 400-an kan. 400-an dengan pabrikan itu. Pabrikan. Iya, gitu. Ya, ini mungkin Kang ke depan prospek gitu kan untuk yang apa loss host gitu kan. Loss host ya. Loss host gitu kan. Ini komitmen artinya kita kan tinggal kalau kita bicara apa sebagai pengusaha tinggal bicara jumlah sekarang kan. Betul. Artinya semakin banyak losos artinya nggak sulit kita kalau bicara ngangkat profit kan. Iya, betul. Karena profitnya sudah terukur kan. Sudah terukur. Kalau di bordir mengamaklun ya. Iya, hampir sama. Sahabat-sahabat Bodi dengan kondisi begini biasanya mandiri gitu kan. Kuma urang gitulah. Balanya kurang, jual kurang, bibit semua belanja. Sekarang dengan kondisi begini tidak mau ambil resiko, karena resikonya sangat berat. Akhirnya, yaitu kerjasama. Betul. Kerjasama lah bahasa kerennya. Kalau bahasa kampungnya ngamaklun, jadi berburu sebetulnya mah. Dengan pabrik. Betul, karena dia yang punya parab gitu kan, punya pakan, dia punya pasar sendiri, dikuasai. Jadi sekalian aja loh mereka semuanya dari hulu ke hilir akhirnya. Kita menjadi buruh mereka. Ya, tapi ya masih terselamatkan lah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi kita bagaimanapun mungkin kalau ini bagus, sudah kebutuhan ini kan masyarakat sangat penting, Pak. Betul. Kalau tidak ada ayam, tidak ada telur, Pak, aduh bahaya. Kan ini yang kita jaga ya, kita pengalaman di pemerintah, Kang. Betul. Walaupun pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi yang paling utama dari semua sendiri karena musuh ekonomi itu adalah inflasi. Inflasi. Ya kan kita jaga bagaimana inflasi, artinya antara supply dan demand ini seimbang. Betul. Jadi masyarakat itu saya terus terang selalu monitor. Telur terlambat, wah telur kemarin sampai 35 ribu kan. Wah ini nggak jelas ini. Karena memang wah ini ada apa? Pembagian ini bansos, PKH. Selesai bansos purucut. Hancur 14.000. Udah itu ombak banyu aja gitu kan. Nah siap-siap aja gitu kan. Kalau pengusaha mau main di ini harus siap mental. Betul kan. Ya, jadi seperti apa? Roller coaster kan. Betul. Nah, kalau udah teruji itu tenang. Ya, saya yakin tahan badai. Ini Akang ini sudah pemain yang sudah pemain selancar gitu kan. Kalau selancar itu banyak ombak, udah ngikutin ini aja gitu kan. Arus. Kalau enggak celaka. Terus terang banyak teman-teman kita tutup. Apalagi mohon maaf lihat kelompok-kelompok tani yang ternak 10 orang. Iya betul. Banyak yang bubar. Udah nggak kuat. Tinggal kandang aja, gitu kan? Yang nggak bisa upgrade kandang sekarang, Kang. Nggak bisa upgrade ke close house. Betul. Udah selesai. Tapi yang masih bisa ikut dengan close house, dengan kemitraan, ya masih aman lah. Masih bisa jalan lah minimal. Itu lahan berapa, Kang, kalau close house?
Kalau minimal kan saya itu bikin satu komplek itu untuk 100.000. Itu untuk 100.000 2 hektar cukup. 2 hektar cukup. Untuk 100.000 ekor bikin 2. Paling kecil gitu. Ada lagi di bawah 100.000? 40.000, 50.000? 40.000 bisa satu kandang. Satu kandang? Satu tangan 2 tingkat. Itu cukup lah sekitar 500 tumbak. 500 tumbak? Iya. Tanahnya itu cukup. Ya nggak usah banyak-banyak sebenarnya, karena sekarang kan udah bikin clubhouse itu kan untuk kepadatannya lebih tinggi. Jadi kalau untuk pengusaha investasinya tanah sama bikin kandang. Udah situ. Ya. Udah. Setelah itu selesai itu ada yang sistem dikontrak, ada yang sistem kontrak. Iya, itu jadi kita bikin kandang, udah berikut peralatan, equipment segala macam, udah tinggal check in, itu ada yang kontrakan, ada yang mau terima, siap terima kontrak. Gitu dengan harga 2.000 sampai 2.500 dikontrak per periode. Per periode. Nah, kalau misalkan Akang punya 100.000, itu per satu periode udah dapat 250 juta per satu musim, 30 hari. Satu musim? Iya. Udah enak kan, tinggal terima, tidak pusing mikirin ayam sakit, tidak pusing apa-apa, udah itu mah 200 juta. 200 juta, tapi investasinya lumayan kan? Nggak banyak Kang, 4 miliar cukup. 4 miliar ya? 3 miliar. 4 miliar itu belum dengan tanah itu kan? Udah Kang. Udah tanah di sini. Nah, sahabat-sahabat yang punya duit nih, punya kocek lagi begini, modal 4 miliar gitu kan, bisa belajar di sini. Karena jangan khawatir lah, Kang Haji juga di sini bicara apa adanya, terbuka. Karena kita melihat pasar ini, pasar untuk daging termasuk telur ini sangat luas. Jadi nggak khawatir gitu menyampaikan informasi, silakan kalau mau ikut gitu kan. Dengan kondisi tadi kalau bicara 4 miliar ya 50.000 ekor lah kurang lebih ya, 50.000 ekor. 100.000 Kang? 40.000. 40.000 ya, 40.000 ekor dikontrakan 2.500 ya. 2.500. 255.500 ya. 2.500 ya per ekor Kang. Per ekor. Jadi satu musim bisa 100 juta itu. Satu bulan. Tapi 250 kan? 250 juta. Iya tuh. Kalau dihitung aja lah. Itu kalkulator gitu kan. Ini ada cuannya berapa gitu kan. Ada cuan kan. Kalau orang bisnis gitu kan, berapa yang kita investasikan. Ya kalau bisnis gitu kan. Iya. Berapa investasikan, anggaplah kita selalu hitungan bicara bank lah. Anggap uang kita ada patokan kalau bank depositonya berapa sih? Kalau deposito misalnya sangat kecil sekarang kan 5%-an per tahun. Kalau ini di atas ini lebih baik ya kita merasakan lebih menikmati lah. Merasa bangga kita sebagai pelaku usaha yang jelas. Di sini nggak ada rugi. Karena sudah jelas dikontrak, tidak tahu sakit, tidak tahu obat, tidak tahu. Kan kalau pelaku makan bagaimana tingkat kematian. Betul. Ya. Kalau kematian di atas 10% udah selesai itu kan, nggak bisa. Ada resiko Kang, ada resiko kalau di kemitraan. Kalau kayak saya sekarang kan ikut mitra ya. Ada resiko kalau misalkan ayamnya jelek, produksinya jelek, jadi turun pendapatan. Gitu. Yang tadi nggak rugi itu, yang kita nggak rugi walaupun ayam sakit, walaupun mau mati semua, itu yang kontrak kandang. Nah, istilahnya di kontrak 1 bulan, udah aja itu mah loss. Kita mau terima aja bersih. Kalau yang mitra masih ada resiko? Masih. Kalau produksinya kita minimal ada patokan berapa persen itu kematian atau apa? Itu modal aja Kang. Modal aja itu 2.000 Kang. 1.500 sampai 2.000 kita ngemodalin per ekor. Jadi kalau punya 100.000 berarti kita ngemodalin 200 juta. Itu gaji, listrik kita yang nanggung. Gaji, listrik, gas, untuk pemanas itu kita yang nanggung. Itu udah jelas kalau operasi 100.000 udah jelas harus siapin uang dan gaji itu 200 juta. Itu satu musim ya. Satu musim. Gitu. Nah itu tapi kan kembali lagi kita pendapatkan juga luar biasa kalau kita sungguh-sungguh memeliharanya gitu kan. Nah itu juga harus ada pendukungnya. Apa pendukungnya? Itu syarat pendukung itu kan banyak. DOC-nya harus berkualitas, pakannya juga harus berkualitas. Kita di kandang mati-matian kerja di manajemen di kandang segala macam udah sedemikian bagus, tapi pendukung pakannya kurang bagus. Misalkan kualitas pakannya jelek, tetap aja. Makanya kalau kemitraan begitu kan kita ada kewenangan nggak kita nyeleksi DOC? Ada kan? Kita bisa pesan. Bisa pesan. Saya dengar gitu kan, Pak, ini mah DOC-nya kurang halus. Bisa. Jadi pas jadinya teh lama. Genog gitu kan. Jadi keluaran DOC lulusannya di pabrik itu nggak sama. Betul. Beda dengan keluar motor misalnya kan. Motor semua produksi sama, nggak ada rubah. Kalau ini DOC itu kadang-kadang ada yang kurang bagus. Tergantung kita pilih PT Kang. Nah, kalau saya di sini alhamdulillah dengan PT yang tidak punya pabrik DOC.
Jadi dia DOC-nya bebas dari mana aja boleh. Gitu. Saya minta udah boleh saya kasih katanya. Nah, minta kalau di pabrikan pakan kayak contoh lah misalkan kita kemitraan dengan Carun Popan, udah nggak bisa ambil, saya mau pesen DOC multibidder, nggak bisa. Itu aja yang dikasih. Jadi kalau Akang mah dengan kerjasama kemitraan PT-nya bebas, gitu. Gitu. Pilih clear acak corak. Punya pabrik istilahnya. Karena kita kan punya pengalaman, ini bagus. Gitu. Jadi ada pilihan kan? Pakan juga ada pilihan. Gitu. Saya pengen pakan yang B, saya bilang gitu. Dengan DOC yang merek udah boleh. Fleksibel mereka itu enak gitu ya, gitu bisa dikerjakan. Jadi dia lebih kalau dia pakan kita yang nentuin pakan A misalnya. Bisa. Dia yang nyediainnya. Iya, dia yang nyediainnya. Betul, asal dia ada kerjasama. Dia kan banyak kerjasamanya Pak, hampir 45 pabrik pakan. Itu kan kerjasamanya. Kita milih yang 4 pabrik pakan itu apa yang ada di sini kita pilih. Gitu misalkan yang nomor 2, ambil yang nomor 2 aja gitu kan. Gitu. Jadi lebih enak gitu. Kalau dengan pabrik nggak bisa kan? Udah itu aja karena dia punya produksi itu. Gitu. Justru dia itu pengen jual produknya sendiri kan? Gitu. Ini sahabat-sahabat putih, saya beruntung sih punya ilmu baru nih. Ilmu ayam ini. Selama ini kita hanya tahu makan saja gitu kan. Dan sekarang kita ada sharing biar tahu publik. Silakan. Dalam kondisi ini mau gabung, mau ikut bergerak, artinya tadi mental harus disiapkan, dan semua juga memang harus ada modal lah. Ya modal, tapi yang paling penting adalah niat gitu kan. Niatnya betul mau jadi seorang pengusaha. Yang namanya usaha itu pasti ada untung, ada rugi. Tapi kan kajian-kajian ada analisa-analisa apa sebelumnya. Kalau sudah diskusi semacam begini, saya kebayang itu jujur aja. Saya kalau punya money itu kan, kalau punya duit itu terlibat tadi perhitungan paling 4 miliar. 4 miliar lah, itu dengan lahan semua bisa produksi, bisa dihitung lah. Kalau orang dagang bisa kalkulasi berapa modal sekian, berapa ini. Anggaplah pinjam ke bank masih kena aya untung kene lah gitu kan. Ya kalau yang namanya pengusaha kan tidak lepas pinjam ke bank gitu kan. Kalau hitungan kalau pinjam ke bank sekian, berapa sebulan untung masih ada, kenapa? Apalagi pasarnya udah jelas. Kan ini tidak marketnya, jangan dulu mandiri lah. Kalau mandiri sekarang belum siap ya mitraannya dulu lah, ngamaklun lah. Kalau cek bordel bahasa lembur mah ngamaklun we buburuh, tapi juga tadi kalau prestasinya bagus, kualitasnya bagus, lalu juga harga pasarnya naik, ada reward lah, ada naik sedikit lah. Ini luar biasa, dan apresiasi buat PT yang kerjasama dengan beliau Pak Haji. Tadi kalau rugi, harga jatuh, itu tetap aja sesuai harga kontrak. Tapi kalau harga lagi melambung ke tinggi, kita tidak hanya gigit jari, dikasih juga ada vitaminnya. Nah ini sahabat-sahabat Budi, kita bertemu dengan Kang Haji. Ini saya bersyukur lah, termasuk rekan-rekan dan seluruh masyarakat mendengarkan secara langsung. Kita hanya mendengarkan Haji Holis gitu kan. Memang dia cukup dikenal di dunia perungasan lah gitu kan. Saya kan relatif baru lah, harusnya dengar gitu, tahu kebutuhan dan tahu suplai terbanyak di Priangan Timur di Jawa Barat itu di Ciamis. Betul, Ciamis. Makanya saya berharap hadir nanti para peternak-peternak yang lain, unggas yang lain, dan semua juga harus belajar lah. Saya katakan belajar dari pengalaman orang. Karena Pak Haji Holis pernah jatuh, pernah kejadian flu burung gitu kan. Lalu kejadian-kejadian lain, termasuk hari ini kondisi COVID dan lain sebagainya sangat berdampak sekali kan. COVID mau tidak mau berdampak. Restoran tutup, restoran dibatasi jamnya, restoran dibatasi jumlahnya, hajat dibatasi jumlahnya, gitu kan. Kebayangkan pasti market akan turun, ya kan, jatuh. Dan ini juga harus tetap apa yang harus kita lakukan. Jadi sahabat-sahabat Budi, kita berterima kasih lah ke Kang Haji di sini. Sami-sami kan. Ya mungkin kapan-kapan saya juga mungkin datang lagi mau belajar ini. Siap. Karena kita kalau belajar itu cari orang yang sudah punya pengalaman. Dan beliau ini sudah banyak makan garam gitu kan. Pernah jatuh, pernah bangkit lagi, jatuh ya. Jatuh bangun. Kalau Ahmad Baji lagu dangdut jatuh bangun, bener. Siapa yang mentalnya kuat ya kan, selalu yakin, maju terus pemenang. Karena saya sering kita pernah lah yang namanya belajar di dunia swasta semua. Termasuk di politik juga pernah kan. Kalau sudah usaha rugi berhenti ya selesai. Artinya kerugian yang sudah kita lewati tidak akan keganti. Jalan lagi gitu kan.
Asal jangan sampai jatuh di situ lagi. Asal jangan dijatuh ya kan. Kalau jatuh lagi di sana kan ada istilah jatuh ke pertama salah wajar. Ya, betul. Ke lubang itu. Ya. Lalu yang kedua salah yang sama. Ya bukan wajar, tidak wajar. Lalu kalau ketiga kali ke lubang yang sama jatuh lagi, nah, itu keterlaluan aja gitulah. Saya termasuk juga di bidang-bidang lain. Ya. Terima kasih Kang. Sami-sami. Kita silaturahmi ini sengaja ke sini karena saya melihat potensi Akang ini sangat baik bagi teman-teman untuk menjadi motivasi. Karena ini kan banyak orang anak-anak muda, saya mau bisnis apa? Yang jujur saja. Nu paling aman mah bisnis mah yang jelas pasalnya kaitan makanan sembako. Betul. Kebutuhan pokok. Betul. Pek rekana beas, rekana daging, sapi, mau kena telur, semua 9 pokok lah. Itu kebutuhan. Betul. Tinggal bagaimana kita memanage mengelolanya. Itu sahabat Sabudi, tapi sebelum kita tutup, mungkin ada pesan Akang sama teman-teman ini kaitan ya untuk motivasi saja Kang, peternakan. Silakan. Peternakan ya untuk yang mau investasi yang pemula itu istilahnya yang pemula mau berbisnis di unggas terutama di ayam pedaging di kandang close boleh siap merapat, saya siap ngasih informasi dan saran-saran. Kalaupun mau kerjasama atau seperti gimana, siap kita sharing di tempat saya di sini di Panumbangan. Gitu aja mungkin. Sekian, terima kasih. Sahabat Budi, demikian kita bincang-bincang dengan Kang Haji Kholis ini Panumbangan itu kan dengan PT Mulia Jayanya yang sudah populer. Tadi sudah luar biasa, sangat terbuka sekali. Anak-anak muda yang pengusaha yang pemula mau belajar unggas ya karena hayam gitulah istilahnya. Mereka hayam, mereka nog gitu kan, sok diajarkan nugas pernah berhasil dan punya pengalaman. Bukan berhasil saja, punya pengalaman. Ya. Terima kasih sahabat-sahabat Budi, kita jumpa lagi di acara yang berbeda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nun Kang, luar biasa nih. Nun Kang.